Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk yang ketiga kalinya kita bertemu dengan pelajaran IPA khususnya pada reproduksi tumbuhan. Pada dua pertemuan sebelumnya sudah kita bahas yaitu tentang reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Nah, saat ini kita bahas tentang reproduksi tumbuhan secara generatif. Pada pertemuan awal sudah saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan secara generatif yaitu terbentuknya individu baru yang diawali dari adanya peristiwa pembuahan. Nah, pembuahan kemarin itu apa pengertiannya? Peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya. Pada reproduksi tumbuhan secara generatif yang tadi saya sampaikan, karena generatif berarti diawali dari pembuahan, maka ciri dari tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif itu dia memiliki biji. Sehingga karena memiliki biji dikelompokkan dalam tumbuhan biji atau spermatopita. Nah, spermatopita itu ada dua, ada gimnosperme dan ada angiosperme, atau tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, karena dia memiliki biji, diawali dari adanya peristiwa penyerbukan dan pembuahan, maka ciri utama pada tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif yaitu dia memiliki bunga. Maka spermatopita juga dikatakan ada yang disebutkan dengan istilah antopita, tumbuhan berbunga. Jadi spermatopita sama dengan antopita. Nah, sekarang berikutnya kita bahas tentang bunga. Nah, bunga ini ada bermacam-macam. Yang pertama kita lihat dari berdasarkan kelengkapannya. Nah, berdasarkan kelengkapannya, bunga dikelompokkan jadi dua kelompok. Yaitu yang pertama disebut dengan bunga lengkap, yang kedua disebut dengan bunga tidak lengkap. Yang dikatakan bunga lengkap itu yang bagaimana? Itu bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga. Kalau bunga tidak lengkap, bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih bagian bunga. Hilang satu sudah tidak lengkap, apalagi hilang dua. Nah, lantas yang seperti apakah yang dikatakan bunga lengkap itu? Nah, tadi saya sampaikan bunga lengkap itu bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga. Nah, apa bagian-bagian bunga itu? Yang utama bagian bunga ini ada 4. Yaitu yang disebut dengan ini mahkota yang paling atas. Biasanya mahkota berwarna indah, berwarna-warni. Ini namanya mahkota. Ini bagian yang pertama. Yang dua itu kelopak. Nih, kelopak ini membungkus bunga ketika belum mekar. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yaitu benang sari. Ini sebenarnya keliru, ini bukan benar, ini tangkai sari, ini kepala sari. Ini benang sari ini. Kemudian yang keempat yaitu putik. Kalau ini ada kepala putiknya, ada tangkai putiknya. Jadi yang dimaksud dengan bunga lengkap itu bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik dalam satu bunga ini. Namanya bunga lengkap. Nah, apa contoh bunga lengkap? Misalnya bunga sepatu. Misalnya lagi bunga jeruk. Misalnya lagi bunga keres atau kersen. Bunga lombok, dan banyak sekali ini bunga lengkap. Nah, kalau bunga tak lengkap, ini bunga
bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih bagian bunga. Misalnya bunga tanpa kelopak, berarti dia hanya memiliki benang sari, putik, dan mahkota, tetap namanya bunganya bunga tidak lengkap. Punya kelopak, punya benang sari, putik, tidak punya mahkota, namanya juga bunga tidak lengkap. Punya kelopak, punya mahkota, hanya punya benang sari atau putik saja, namanya juga bunga tidak lengkap. Nah, pokoknya kalau salah satu dari keempat ini, salah satu dari mahkota, kelopak, benang sari atau putik ini tidak ada, namanya bunganya bunga tidak lengkap. Contoh misalnya pada bunga rambutan. Contoh lagi pada bunga melinjo. Contoh lagi misalnya pada bunga jagung, bunga kelapa, bunga mangga, dan banyak lagi ini bunga yang tidak lengkap. Yang berikut yaitu macam-macam bunga berdasarkan alat kelaminnya, juga dikelompokkan jadi dua. Apa itu? Yang pertama bunga sempurna dan yang kedua bunga tidak sempurna. Apa itu bunga sempurna? Bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Nek bunga tidak sempurna, bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau putik saja dalam satu bunga. Nah, kita bahas satu-satu. Itu bunga sempurna. Tadi bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Nah, berarti ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina dalam satu bunga. Karena jantan dan betina ada pada satu bunga, maka bunganya dikatakan bunga banci. Nah, ini bunga sempurna. Apa contohnya? Nah, semua bunga lengkap mesti bunga sempurna. Nah, tapi belum tentu bunga sempurna, bunga lengkap belum tentu. Contoh pada mangga. Mangga ini bunganya dia sempurna, tapi tidak lengkap. Kenapa? Karena mangga hanya punya benang sari dan putik. Dia tidak punya mahkota. Dia tidak lengkap, mahkotanya hilang, tapi dia sempurna. Kenapa? Punya benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga jambu, dia sempurna tapi tidak lengkap. Dia tidak punya mahkota. Nah, dia sempurna. Jantan betina ada pada satu bunga. Tapi dia bukan bunga lengkap. Karena ada bagian dari bunga itu yang hilang atau yang tidak ada. Yang berikut, bunga tak sempurna. Tadi saya katakan bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja dalam satu bunga. Berarti ada bunga jantan dan ada bunga betina. Nah, bunga jantan dan bunga betina ini ada yang terletak dalam satu tumbuhan, ada yang terletak dalam dua tumbuhan yang berbeda, individu yang berbeda. Sehingga pengelompokannya pun yang tak sempurna ada dua. Ada monosius atau berumah satu dan ada diosius atau berumah dua. Nah, apa contoh yang monosius? Misalnya pada jagung. Jagung itu ada bunga jantan, ada bunga betina. Saya yakin kebanyakan kalian kalau ditanya punya jagung yang mana, pada bagian atas itu aja. Kalau ditanya yang berikutnya, bingung. Karena bunga jagung ada dua. Bagian atas yang namanya malai itu merupakan bunga jantan, sedangkan bunga betinanya itu yang jadi jagung yang kalian makan. Yang letaknya berada pada ketiak daun itu bunga betinanya. Ini bunga jantannya itu yang atas itu malai itu, bunga betinanya yang ada di ketiak daun yang jadi jagung itu yang berumah satu. Contoh berikutnya yang berumah satu, kelapa. Nah,
kelapa itu bunga jantan dan betinanya ada pada bunga yang berbeda. Nah, yang jadi kelapa itu bunga betinanya. Yang jadi jantan, kalau kalian mengamati ketika buka istilahnya manggar pada kelapa, kalian akan menemukan dalam satu tangkai itu ada yang mendul besar satu, yang lain kecil-kecil berwarna kuning. Nah, yang kecil-kecil berwarna kuning itu bunga jantan, yang mendul itu bunga betina. Bunga jantan nanti akan rontok, jatuh. Kalau yang mendul, kalau jika terbuai, dia akan jadi kelapa. Jika tidak dibuai, dia juga akan jatuh, rontok. Nah, ini contoh yang berumah satu. Kemudian yang berumah dua. Jadi bunga jantan dan betina ada pada tanaman yang berbeda. Misalnya salak. Nah, pada salak ini ada salak jantan, ada salak betina. Nah, yang namanya salak jantan tidak bisa menghasilkan buah. Dia hanya berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari saja, benang sari saja. Jadi ada tumbuhan jantan sendiri, tumbuhan betina sendiri. Kalau dulu itu pembuahannya diserahkan pada alam, sehingga hasilnya cuma sedikit. Tapi sekarang orang sudah pinter. Ketika bunga jantannya sudah bermekaran, bunga betina juga sudah, bunga jantan dipotong, maka dibiuk-biuknya ditaburkan di atas bunga betina. Sehingga sekarang salak itu banyak. Yang berikut ada kurma. Kurma juga berumah dua. Ada tumbuhan kurma jantan, ada tumbuhan kurma betina. Nah, sama dengan yang salak tadi. Kalau pengen hasilnya banyak, juga harus dibantu oleh orang. Ini macam-macam tumbuhan berdasarkan tanaman. Yang berikut kita bahas macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Nah, ada yang namanya penyerbukan sendiri. Itu jika serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Bukan bunga yang sama, tapi berasal dari bunga itu sendiri. Jadi ini terjadi pada bunga banci atau bunga sempurna. Nah, kemudian yang berikut yaitu penyerbukan tetangga. Jika serbuk sari berasal dari bunga lain yang masih dalam satu pohon. Nah, bunga lain yang masih satu pohon. Bisa saja terjadi pada tadi tumbuhan jagung misalnya, bisa saja terjadi pada tumbuhan yang sempurna. Tapi terjadi perpindahan benang sari dari bunga satu ke yang lain, namanya penyerbukan tetangga. Yang berikut, penyerbukan silang. Jika serbuk sari berasal dari bunga lain yang satu jenis tapi berbeda pohon. Yang masih satu jenis, satu spesies tapi berbeda pohon. Misalnya mangga mana lagi dengan mana lagi, tapi lain pohon, namanya silang. Padi R dengan IR, lain pohon, namanya silang. Nah, ini penyerbukan silang. Yang berikut, bastar. Asal serbuk sari itu dari bunga lain pohon yang satu jenis, tapi berbeda varietasnya. Misalnya, sama-sama padi, satu IR, satu cisedani. Nah, IR menyerbuki cisedani menyerbuki IR misalnya. Sama-sama mangganya, satu gadung, satu mana lagi. Ke gadung mana lagi, atau dari mana lagi ke gadung, namanya bastar. Nah, penyerbukan bastar ini bisa menimbulkan atau memunculkan jenis-jenis tumbuhan yang baru. Karena waktunya habis, saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.